Ya, anak-anak, untuk, pembahasan kisi-kisi soal ujian sekolah ini, Ibu akan bahas mulai dari soal nomor satu ya. Ibu berharap kalian udah nyoba di rumah, seluruhnya, jadi nanti nyambung jadi pembahasannya. Kita tinggal cross check, kalau misalkan kalian sudah coba kerjakan, kemudian kita samakan dengan jawaban di sini, nanti tinggal direvisi kalau ada yang masih salah gitu. Dan, sebetulnya kisi-kisi yang Ibu buat ini sudah mirip sekali dengan soal yang nanti akan muncul di ujian sekolah. Jadi soalnya sudah mirip, hanya ganti angka aja sedikit gitu. Jadi kalau kalian maksimal belajar di sini, insya Allah nanti pas ujian sekolah lancar. Kita akan mulai dari soal nomor satu. Ya, nomor satu adalah tentang bilangan berpangkat. Di sini kalian harus menyederhanakan bentuk X Y-5 Z per X pangkat min 2, Y pangkat min 3, Z pangkat min 1 dipangkatkan 2. Nah, di sini, pangkat 2-nya itu kan ada pada seluruhnya, jadi kalian boleh kerjakan dari yang di dalam tanda kurung. Karena ini operasi bagi, jadi kalau pembagian pangkatnya kita kurang. Jadi nanti pangkatnya X dengan pangkatnya X bawah, yang Y pangkat min 5 dengan min 3, yang Z pangkat 1 dengan yang bawahnya Z pangkat min 1. Jadi untuk yang nomor satu, itu pertama kita bisa langsung tulis yang, X, pangkat yang atas kan satu ya, kalau nggak ada pangkat berarti satu. Kemudian langsung kita kurang sama kalau yang bawah itu kan pangkatnya min 2, dikurang sama min 2. Terus kalau yang Y, pangkat yang atasnya itu min 5, kemudian dikurang sama pangkat yang bawahnya itu min 3. Dan Z, itu pangkat yang atasnya nggak ada, berarti satu, kemudian dikurang sama pangkat yang bawahnya itu adalah min 1. Nah, jangan lupa, dia masih punya pangkat 2. Kemudian kalau kita hitung untuk yang X, 1 dikurang sama min 2. Ini kan berarti kalau min ketemu min tuh jadi tambah ya. Jadi kita hitung 1 tambah 2, Mama, hasilnya izin dulu, jangan gitu. 3. Kemudian kalau yang Y, Jadi ini kalau ada min sama min, itu dia kan berarti jadi plus ya. Jadi kita ngitungnya min 5 tambah 3. Nah, min 5 tambah 3 itu hasilnya min 2. Selanjutnya yang Z, kalau yang Z ini dia min ketemu min lagi berarti jadi plus, berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah, kemudian dia masing-masing masih punya pangkat 2. Kemudian, kalau ada pangkat, kemudian dipangkatkan 2, maka pangkatnya kita kali, jadi X punya pangkat 3, kita kalikan dengan 2. Jadi ini semuanya pangkatnya kita kalikan sama 2. Yang Y juga sama, punya pangkat min 2, kita kalikan dengan 2. Kemudian yang Z itu pangkatnya 2, kita kalikan dengan 2. Nah, hasilnya jadi yang X itu pangkatnya 3 kali 2, 6. Yang Y itu pangkatnya min 2 kali 2, hasilnya min 4. Dan Z itu 2 kali 2, 4. Nah, kalau kita lihat di sini kan Y pangkatnya negatif ya. Kalau pangkatnya negatif, maka dia perlu kita jadikan positif. Kalau kita jadikan positif, maka dia berubah jadi pecahan. Jadi min-nya berubah jadi 1 per, kemudian Y pangkat 4-nya pindah ke bawah. Kemudian Z pangkat 4-nya tetap. Nah, kemudian berarti yang atas itu X pangkat 6 dikali 1 dikali Z pangkat 4 tetap X pangkat 6, Z pangkat 4, kemudian per Y pangkat 4. Ya, jadi seperti ini pembahasan untuk soal nomor 1. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah bentuk akar. Kamu harus menyederhanakan 5 akar 48 dikurang 2 akar 27 ditambah 3 akar 75. Nah, ini kan kalau jenis akarnya masih beda, nggak bisa langsung dikurang atau ditambah. Jadi kita harus menyederhanakan dulu yang ini, akar 48, akar 27, dan akar 75. Nah, kebetulan 48 itu kan bukan bilangan kuadrat ya, jadi kita harus
mencari, 48 itu adalah perkalian berapa dengan berapa. Tapi yang salah satunya 16 kali adalah 3. ya, yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Tadi udah kejawab tuh ya bener, 16 kali 3. Berarti di sini kita ganti akar 48-nya jadi 16 kali 3. Karena kita udah punya patokan perkalian dengan 3, berarti yang lain juga kita rubah jadi berapa kali 3 gitu. 27 itu berapa kali 3? Nah, itu kan 9 kali 3. 9 kali Kemudian 3. ya akar 75 itu juga kita rubah jadi berapa kali 3? Yaitu 25 kali 3. 25 kali 3. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal sederhanakan yang ini, akar 16 itu adalah 4, karena kan 4 kali 4, 16. Nah, kalau akar 3 kan nggak bisa ya, jadi tetap di dalam akar. Kemudian 2-nya tetap, lalu akarnya 9 itu jadi 3, karena kan 3 kali 3, 9. Kemudian akar 3 tetap ya. Kemudian yang sebelah kanan, 3-nya tetap. Nah, akar 25 itu kita sederhanakan menjadi 5. Karena 5 dikali 5, 25. Dan 3-nya tetap di dalam akar, karena nggak bisa disederhanakan lagi. Kemudian 5 dengan 4-nya kita kalikan, 5 dikali 4, 20. 20 akar 3. Kemudian 2 dikali 3, 6. Jadi 6 akar 3. Kemudian 3 dikali 5, 15. 15 akar 3. Nah, jadi kalau udah sama-sama akarnya akar 3, baru bisa kita kurang dan tambah. Kita kerjakan dari kiri ke kanan, jadi 20 akar 3 dikurang 6 akar 3 itu 20 kurang 6, 14 akar 3 ya. Kemudian ditambah sama 15 akar 3, itu jadi 14 tambah 15, 29 akar 3. Nah, jadi seperti itu untuk 29 akar 3. pembahasan nomor 2. Gimana untuk nomor 2, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, berarti bisa lanjut ya. Kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah tentang pembagian bentuk akar. Di sini ada bentuk 3 dikurang akar 5 dibagi 3 ditambah akar 5. Nah, kalau kita diminta untuk merasionalkan, maka fokus kita adalah di bagian penyebut. Penyebutnya itu kan ini nih, 3 tambah akar 5. Nah, kita harus memunculkan sekawan dari penyebutnya. Nah, sekawan dari 3 tambah akar 5 itu adalah 3 dikurang akar 5. Ya, jadi kalau sekawan itu dia angkanya sama, cuman beda tanda. Nah, jadi kita munculkan perkalian yang atas itu 3 dikurang akar 5, dan yang bawah juga 3 dikurang akar 5. Nah, udah berarti sekarang kita berhadapan dengan perkalian pecahan, artinya kita kalikannya atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau yang atas berarti 3 dikurang akar 5, itu akan kita kalikan dengan 3 dikurang akar 5. Per, kalau yang bawah 3 ditambah akar 5, itu dikali sama 3 dikurang akar 5. Nah, karena ini perkaliannya adalah jenis perkalian 2 suku dengan 2 suku, jadi kita ngaliinnya 4 tahap ya. 3 dikali 3, kemudian 3 dikali min akar 5, kemudian nanti min akar 5 dikali 3, dan min akar 5 dikali min akar 5. Sedangkan yang bawah karena kebetulan dia saling sekawan, kita kaliinnya nggak usah kayak di atas, nggak usah sampai 4 kali. Kita kaliinnya ujung sama ujung aja. Jadi 3 dikali sama 3, dan akar 5 dikali sama akar 5. Nah, sekarang kita kerjakan perkaliannya. Pertama 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu 9. Kemudian yang kedua 3 dikali min akar 5. Nah, ini hasilnya berarti apa? Min 3 akar 5. Jadi kalau beda jenis nggak bisa dikali ya, langsung ditempel aja atau dideketin aja. Jadi di sini kita tulis min 3 akar 5. Kemudian min akar 5 dikali 3. Min akar 5 dikali 3. Ini juga beda jenis, jadi nggak bisa dikalikan. Langsung aja kita tulis min 3 akar 5. Min 3 akar 5. Dan terakhir, min akar 5 dikali sama min akar 5. Nah, ini kalau min dikali min kan hasilnya plus. Berarti
tinggal akar 5 dikali akar 5. Akar 5 dikali akar 5 itu kan akar 25, disederhanakan menjadi 5. Oke, yang atas udah, sekarang yang bawah. Kita kalikan 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu hasilnya 9, tadi udah. Sama dengan yang ini. 9. Kemudian plus dikali sama min, itu hasilnya min. Kemudian akar 5 dikali sama min akar 5, itu hasilnya adalah akar 5 dikali akar 5 itu 5 ya. Nah, jadi kita hitung penjumlahan dan pengurangan yang atas. Kalau 9 itu bisa ditambahnya sama 5. 9 tambah 5 hasilnya 14. Kemudian min 3 akar 5 dikurang sama 3 akar 5. Berarti sama aja min 3 dikurang 3. Min 3 dikurang 3 itu hasilnya adalah min 6 akar 5. Ya, terus kalau yang bawah 9 dikurang 5 itu hasilnya 4. Oke. Kemudian kalau yang atas, halo? Kayaknya terpental nih. Kakak, ini sinyalnya kok rendah banget. Kamu itu nggak tethering nggak? Oke, Mama kelempar nih. Ya, jaringan Ibu nggak stabil. Ibu barusan kelempar. Oke. Lanjut ya, Ibu share screen lagi. Oke, udah muncul belum? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Ya, oke. Tadi kita sampai di soal nomor 3 di 14 dikurang 6 akar 5 per 4 ya. Nah, di sini berarti selanjutnya kita harus ngebagi 14 min 6 akar 5 dengan 4. Masing-masing kita bagi 4. Tolong yang belum di-mute. Suaranya. Ya, oke. Ini sekarang berarti kita bagi masing-masing dengan 4. Sekarang berarti kita bagi 14 dibagi 4, kemudian dikurang sama 6 per 4 akar 5. Oke. Untuk Raida mohon di-mute. Ini Bu, ada yang belum di-mute, Bu. Ada yang belum di-mute, Rizky. Ya, oke. Lanjut. Sekarang berarti masing-masing kita harus bagi dengan 4. Kalau 14 bagi 4 kan dia nggak bisa. Bisanya kita perkecil ya. Masing-masing bagi 2. Jadi yang ini hasilnya 7/2. Kemudian 6/4 juga kita perkecil. Caranya masing-masing kita bagi 2. Jadi 3/2 akar 5. Ya, oke, seperti ini untuk nomor 4. Nanti sih kalau di soal yang aslinya, insya Allah bisa dibagi. Jadi nggak pecahan kayak gini bentuknya ya. Oke, untuk bentuknya rasional pecahan udah cukup
Jelas atau ada yang masih mau ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, lanjut ke Cukup, Bu. Cukup. ya. Sekarang kita ke logaritma. Nah, di sini kita mau menyelesaikan 5 log 150 dikurang 5 log 12 dikurang 5 log 8 ditambah 5 log 16. Nah, langkah pertama menyelesaikan logaritma itu kan sebetulnya kita upayakan supaya si numerus ini bisa kita rubah jadi bentuk pangkat. Nah, karena bilangan pokoknya adalah 5, coba kita cek bisa nggak 150 itu kita rubah jadi 5 pangkat suatu bilangan. Kalau 5 pangkat 1 itu kan 5, 5 pangkat 2 itu 25, 5 pangkat 3 itu 25 dikali 5, 125. 5 pangkat 4, 125 dikali 5, itu 600, nah nggak ada kan. Jadi karena kita tidak bisa langsung merubah bilangan-bilangan ini menjadi bentuk pangkat, jadi solusi yang kedua adalah kita coba lihat, ternyata di sini ada operasi kurang sama tambah. Kalau pada logaritma, kalau operasi pengurangan itu asalnya dari pembagian, dan kalau operasi penjumlahan itu asalnya dari perkalian. Jadi kita langsung rubah aja bentuknya menjadi lebih sederhana begini. Kita cuma ambil bilangan-bilangannya aja. Ya, depannya tetap kita tulis 5 log, kemudian kita mulai dari 150. Karena ini pengurangan, berarti kita tulis pembagian. Ya, dibagi sama 12. Kemudian masih pengurangan, berarti kita bagi sama 8, dan penjumlahan, ini berarti kita kali. Kita kali sama 16, gitu. Nah, selanjutnya, ini kan angkanya lumayan besar ya. Kalau 150 kita bagi sama 12 dulu itu kan repot. Jadi, kita rubah aja bentuknya jadi kayak gini. Pertama, 150 itu di atas. Kemudian kalau pembagian itu kan sama aja per. Kita langsung munculkan per. Per, nah karena dibagi sama 12, maka 12-nya di bawah. Kemudian dibagi sama 8, jadi 8-nya juga di bawah. Nah, karena dikali sama 16, berarti 16-nya di atas. Gitu. Supaya kita menghitungnya lebih cepat. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal bagi aja langsung. 16 kan bisa bagi 8. 16 bagi 8 hasilnya 2. Terus ini juga 2, bisa kita bagi sama 12. 2 dibagi sama 12 hasilnya 6. 6-nya di bawah ya. Terus 150 sama 6 masing-masing bisa kita bagi 3 ya. Bagi 2. Kalau 150 kita bagi 2 hasilnya 75. Kalau 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Nah, terus 75 bisa kita bagi 3, hasilnya 25. Nah, jadi sekarang sisaannya tinggal 25. Nah, kalau udah begini, kita tinggal rubah 25 itu menjadi bentuk pangkat. 25 itu adalah 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2 kan? 2. Nah, jadi kalau udah muncul pangkat di sini, maka pangkat inilah yang menjadi hasil, karena bisa langsung kita pindahkan ke bawah. 2-nya turun, kemudian hasilnya 5 log 5 itu kan 1. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Ya, gitu untuk soal nomor 4. Ntar mah di soal ujian sekolah, cuma diganti-ganti angkanya doang, misalkan 12-nya jadi berapa, 8-nya jadi berapa. Prosesnya persis sama, ya. Jadi ntar habis ini tugas kalian ulang lagi tuh, kerjain dari soal nomor 1 sampai kalau bisa udah hafal di luar kepala gimana prosesnya gitu. Karena pas ujian sekolah kan kalian ngerjainnya di sekolah, waktunya 1,5 jam, kemudian pakai gadget pakai handphone masing-masing ya, kita kan nggak tahu, kondisi jaringannya akan seperti apa. Jadi meminimalisir waktu yang terbuang, jadi sebisa mungkin setiap nomor kamu udah tahu langkahnya, jadi udah tinggal, ngitung gitu, ya. Kemudian nomor 6, sebentar, nomor 4 udah, jelas atau ada yang mau ditanya? Cukup jelas, Bu. Cukup, oke. Sekarang ke nomor 5 ya, slide 6. Nah, di sini udah mulai ke soal cerita tentang ini materinya tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi
langkah pertama kita harus merubah soal ceritanya menjadi kalimat matematika dulu. Nah, di sini di kalimat pertama ada Dandi membeli 3 pulpen dan 5 spidol dengan harga sekian. Kemudian Aji membeli pulpen dan spidol dengan harga sekian. Kemudian jika Raffi membeli pulpen dan spidol dan seterusnya. Nah, ini udah kelihatan banget fokusnya ada di pulpen sama spidol. Jadi langkah pertama kita lakukan permisalan. Misalkan banyaknya pulpen adalah X, sedangkan banyaknya spidol adalah Y. Kemudian kalimat pertama, 3 pulpen, 5 spidol. Berarti kita tulis X ditambah 5Y sama dengan 45.000. Kemudian kalimat yang kedua, Aji, 1 pulpen sama 3 spidol. Jadi 1X ditambah 3Y sama dengan 19.000. Oke, jadi kita punya 2 informasi itu. Kemudian kan yang ditanya kalau dia beli 5 pulpen sama 4 spidol pakai uang 100.000, maka uang kembalian. Artinya kita harus tahu harga masing-masing dulu, X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kita bisa mendapatkan salah satu kalau kita lakukan eliminasi. Kita hilangkan dulu salah satu untuk mendapatkan yang lain. Nah, yang paling mudah kita eliminasi kalau dari angkanya di sini adalah kita mengeliminasi X aja ya, karena angkanya lebih kecil. Koefisiennya X itu 3/1 dibanding koefisiennya Y itu 5/3. Nah, untuk bisa dieliminasi berarti koefisiennya harus sama. Supaya sama, maka yang atas itu kita kalikan sama 1, yang bawah kita kalikan sama 3. Jadi kita kalikan silang. Nah, kalau yang atas kita kalikan semua dengan 1, jadi tetap ya, tetap 3X. Tetap 5Y, dan tetap 45.000. Kalau yang bawah, kita kalikan semua dengan 3, berarti 3X, ditambah 3 dikali 3, 9Y, kemudian 19.000 kali 3. 19 kali 3 itu, 9 kali 3, 27, simpan 2, 57. 57.000. Oke, 57.000. Nah, sekarang koefisiennya udah sama-sama 3, maka bisa kita kurang. Yang pasti untuk variabel X-nya udah habis, sekarang tinggal kita kurangkan yang lain. 5Y dikurang 9Y jadi negatif 4Y. 45.000 dikurang 57.000 itu minus 57 kurang 45 Min 12.000. berapa? Oke, 15.000. Berarti untuk mendapatkan Y-nya kita tinggal ngebagi 12.000 sama negatif 4. Jadi hasilnya 3.000. Nah, Y ini tadi apa? Y ini adalah spidol. Jadi Y itu adalah spidol. Harga 1 spidolnya 3.000 ya. Nah, untuk mendapatkan harga pulpen, nggak usah pakai eliminasi lagi, kita pakai substitusi aja. Kita ambil salah satu persamaan yang mudah itu yang kedua ya. Yang 1X atau X ditambah 3Y sama dengan 19.000. Nah, kita udah punya nilai Y-nya 3.000, jadi kita ganti Y-nya dengan 3.000. X-nya tetap, 3-nya tetap, Y-nya kita ganti 3.000. Kemudian 19.000-nya tetap. Kemudian di sini X ditambah 3 dikali 3.000, 9.000. Sama dengan 19.000. Berarti untuk nyari X-nya kita tinggal pindahin 9.000 ke ruas kanan, jadi dikurang. Nah, jadi X-nya sama dengan 10.000. Nah, X ini kan tadi harga pulpen ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini si Raffi mau beli 5 pulpen, berarti yang harus dia bayar adalah 5 dikali 10.000. 5 pulpen. Berarti 50.000 ya, 50.000. Kemudian 4 spidol. 4 spidol berarti 4 kita kaliin sama harga spidol kan 3.000. Berarti 12.000. Nah, yang harus dia bayar itu adalah 62.000. Kalau misalkan uangnya dia 100.000, maka kembaliannya berapa? Nah, tinggal kita kurangin aja. 100.000 dikurang 62.000 adalah berapa? 38.000. 100 kurang 62, 8. Gimana? 38.000. Oke, ini 38.000. bukan 48, 38. 38, Bu. 38. Oke, berarti
kita udah ke nomor 5. Lanjut ya anak-anak, ini udah diperingatin waktunya tinggal sedikit. Kalau misalkan habis ini Ibu bikin link Zoom lagi, nggak apa-apa ya. Jadi, nanti kalian sholat zuhurnya agak telat sedikit, jam 12 lewat, nggak apa-apa kan? Atau mau break dulu? Break dulu, Bu, break dulu. Oh, jadi habis ini break dulu baru lanjut? Habis zuhur aja lanjutnya gitu? Yang lain gimana? Habis juhur aja. Habis juhur aja, Iya. Bu. Habis zuhur. Oh, ya udah, oke. Bu, Sekarang lanjut, Bu, lanjut. Nanggung. Oke, kita ke nomor 6. Nomor 6 ini udah masuk ke materi matriks. Nah, di sini ada matriks A dan matriks B. Dan di sana informasinya adalah matriks A sama dengan matriks B. Berarti langsung kita bikin aja sama dengan matriks A elemennya 2, 3X, 5, dan 2Y. Sedangkan matriks B elemennya 2, 5, 9, sama min 6. Nah, kalau misalkan matriks itu sama, artinya setiap elemen yang seletak juga sama. Jadi, si 2 ini dia seletak dengan 2, makanya kan sama kan, sama-sama 2. Nah, karena kita butuh nilai X sama nilai Y, kita lihat aja langsung, X itu posisinya di mana? Ada di sebelah kiri bawah. Nah, berarti kita kalau lihat yang di sebelah kiri bawah itu kan 9. Kita bisa langsung keluarin, jadi 3X sama dengan 9. Jadi nyari X-nya tinggal kita bagi 9 sama 3. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Udah gitu aja. Nah, untuk dapat nilai Y-nya, posisi Y itu kan ada di kanan bawah nih. Kan, jadi kita keluarkan 2Y dengan yang kanan bawah juga, yaitu negatif 6. Jadi, 2Y sama dengan negatif 6, jadi Y sama dengan negatif 6 dibagi 2. Jadi Y-nya sama dengan negatif 3. Udah begitu aja nomor 6. Paham ya? Oke. Kenapa? Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 di sini adalah determinan matriks. Kalau untuk ini tolong jangan coret-coret ya. Oke. Kita lihat di sini elemen matriksnya adalah 1, min 4, 7, kemudian min 2, 5, dan min 8, 3, 6, dan 9. Nah, di sini kalau menghitung determinan matriks itu, kita munculkan ulang kolom ke-1 dengan kolom kedua di samping. Jadi tetap kita tulis persis di sini 1, min 4, 7, dan min 2, 5, 8. Min 8. Nah, selanjutnya kita mulai lakukan perkalian. Jadi perkaliannya itu diagonal. Ya, pertama 1 dikali 5 dikali 9, kemudian ditambah min 2 dikali 6 dikali 7, ditambah, nah yang ini berarti 3 dikali min 4 dikali min 8. Kurang. Lanjut, kita kalikan yang diagonal sebaliknya. 7 dikali 5 dikali 3, kemudian dikurang min 8 dikali 6 dikali min 4, kemudian dikurang. Sorry, bukan min 4 ya. Min 8 dikali 6 dikali 1 harusnya. Tolong kalau Ibu ada sedikit kekeliruan, kamu boleh komen langsung. Min 8 dikali 6 dikali 1 ya harusnya. Nah, terus ini terakhir 9 dikali min 4 dikali min 2. Oke, kita hitung perkaliannya 1 dikali 5 kali 9 itu berarti 45 ditambah 2 kali 6 kali 7. 2 kali 6 12. 12 dikali 7, 2 kali 7, 14, simpan 1, 8. Jadi negatif 84. Kemudian 3 kali 4, 12, 12 kali 8, 8 kali 2, 16, simpan 1, 96. Karena min dikali min, jadi 96-nya positif. Kemudian dikurang 7 kali 5 kali 3. 7 kali 5, 35. 35 dikali 3, 5 kali 3, 15, simpan 1, 105. Kemudian dikurang
min 8 dikali 6 dikali 1, 8 kali berarti negatif 48. Kemudian dikurang 9 kali 4, 36, 36 dikali 2, itu 72. Min dikali min plus ya. Jadi seperti ini. Kita kerjakan dari kiri ke kanan. Pertama 45 ditambah sama min 84. Sama aja 84 kurang 45. 84 dikurang 45 berapa? 14 kurang 5, 9. Simpan 1 tinggal 7. 7 kurang 4, 3 ya. Berarti yang ini hasilnya min 39. Kemudian ditambah sama 96. Berarti sama aja 96 dikurang 39. 96 dikurang 39. Itu ada suara ketok-ketok dari siapa ya? Kita kurangin 96 sama 9. 96 sama 39 jadi 16 dikurang 9 itu 7. Simpan 1 jadi 8 dikurang 3 hasilnya 5. Berarti sampai ke sini itu hasilnya udah 57 ya. Kemudian dikurang sama 105. Sama aja 105 dikurang sama 57. Kita kurangin 15 dikurang 7. Itu hasilnya 8. Karena dipinjam tinggal 9. 9 kurang 5, 4. Jadi yang di sini hasilnya jadi min 48. Kemudian min 48, ini kan dia ada min sama min jadi plus kan? Berarti min 48 ditambah sama 48, 0 berarti. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita kurangin sama 72. 0 dikurang 72 hasilnya negatif 72. Nah, jadi untuk nomor 7 hasilnya min 72. Ya. Untuk determinan bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Bu, boleh lihat hasil nomor 6 nggak, Bu? Saya ketinggalan, Bu. Kenapa? Nomor 6. Lihat hasilnya, Bu. Yang ini nomor 6 matriks. Iya, Bu. Oh, oke. Yang nomor 6 ini karena permintaannya adalah nilai X dan Y, sementara di sana ada matriks A yang nilainya sama dengan matriks B. Pertama kita susun aja dulu matriks A itu sama dengan matriks B. Elemen matriks A itu kan 2, 5, 3X sama 2Y. Kemudian elemen matriks B itu adalah 2, 5, 9, dan min 6. Kalau dua matriks yang sama itu artinya setiap elemen matriks itu juga nilainya sama. Gitu. Jadi kalau yang 2 ini, itu kan dia seletak dengan 2, makanya kan nilainya sama. 5 juga kan seletak dengan 5, makanya nilainya sama-sama 5.